Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Pagi itu, udara kota terasa cukup panas, meski matahari baru saja naik. Jalan raya di sebuah persimpangan mulai padat. Motor, mobil, angkutan kota, hingga pedagang keliling bercampur jadi satu. Klakson terdengar sesekali, orang-orang tampak terburu-buru menuju tujuan masing-masing. Di salah satu sudut persimpangan itu, berdiri seorang polisi muda. Usianya sekitar akhir 20-an. Tubuhnya tegap, wajahnya cukup tampan, dengan potongan rambut pendek khas aparat. Seragam coklat mudanya tampak rapi, lengkap dengan sabuk hitam dan sepatu mengkilap. Di lehernya tergantung peluit perak yang sesekali ia putar-putar dengan gaya percaya diri. Meski masih terbilang muda dalam karirnya, polisi ini sudah punya reputasi yang cukup dikenal oleh warga sekitar. Reputasi itu bukan soal kebaikan atau keramahannya, melainkan karena sikapnya yang keras, arogan, dan sering kali mencari alasan untuk menilang siapapun yang terlihat lemah di jalan. Ia merasa bangga bila berhasil menghentikan orang, membuat mereka panik, lalu akhirnya memberi uang agar urusan selesai lebih cepat. Dalam pikirannya, tilangan semacam itu bukan sekadar tugas, melainkan cara mudah untuk menunjukkan kuasa dan mendapatkan keuntungan tambahan. Ia berdiri tegak di tepi jalan, dengan tangan terlipat di dada, matanya tajam memperhatikan lalu lintas. Sesekali ia membetulkan topinya, lalu mengamati siapa saja yang melintas. Ia tidak terlalu tertarik pada mobil-mobil mewah atau motor besar yang lewat. Kendaraan-kendaraan itu biasanya dimiliki orang-orang yang punya kenalan atau bahkan kerabat. Jika menghentikan mereka hanya akan menyulitkan dirinya sendiri. Ia justru lebih tertarik pada pengendara yang tampak sederhana, orang kecil yang tidak punya daya tawar. Karena dari merekalah biasanya ia bisa dengan mudah mendapatkan jatah tambahan. Sinar matahari semakin meninggi, membuat keringat mulai bercucuran di dahinya. Namun rasa haus dan panas itu tidak mengurangi semangatnya untuk mencari target. Di dalam benaknya, hari ini harus ada yang kena. Kalau tidak, ia bisa dimarahi atasan karena dianggap tidak bekerja. Selain itu, ada rasa gengsi pribadi. Baginya, tidak ada kebanggaan lebih besar selain bisa menunjukkan otoritasnya di depan banyak orang. Dari kejauhan, matanya menangkap sosok yang berbeda dari para pengendara lain. Seorang kakek tua berjalan perlahan mendorong sepeda butut di tepi jalan. Sepeda itu tampak sangat tua, catnya mengelupas, rantainya berkarat, sadelnya kusam, dan keranjang di belakangnya dipenuhi sapu lidi yang diikat rapi. Sang kakek mengenakan baju lusuh yang warnanya sudah pudar, celana panjang longgar yang terlihat kebesaran, dan sandal jepit sederhana. Langkahnya pelan, seolah setiap dorongan sepeda membutuhkan tenaga besar. Namun di wajahnya ada ketenangan, tidak ada keluh kesah, meski jelas tubuhnya sudah rentah. Polisi muda itu langsung menyeringai. Nah, ini dia, sasaran empuk, batinnya. Menurut pengamatannya, kakek itu pasti tidak akan berani melawan. Dengan kondisi sepeda yang begitu buruk, selalu ada alasan untuk diberhentikan. Ia tidak peduli apakah benar kakek itu melanggar aturan atau tidak. Yang penting, ada alasan untuk membuatnya berhenti. Kemudian tinggal mencari cara agar kakek itu mau menyerahkan sejumlah uang. Ia mulai bersiap. Kakinya maju satu langkah ke tengah jalan. Peluit di lehernya ia pegang erat, dan dengan nada lantang, ia meniup peluit panjang. Beberapa pengendara lain sempat menoleh, mengira ada razia. Namun ternyata hanya seorang kakek dengan sepeda tua yang dihentikan. "Berhenti, pinggirkan dulu sepedanya," teriak polisi muda itu sambil memberi isyarat dengan tangannya. Kakek tua itu menoleh dengan wajah bingung. Nafasnya sedikit terengah setelah berjalan cukup jauh. Dengan pelan ia menuntun sepedanya ke tepi jalan, mendekati polisi yang tadi memanggilnya. "Ada apa ya, Nak?" tanya kakek itu dengan suara parau namun sopan. Polisi muda itu melipat tangannya di dada, menatap dari ujung kepala hingga ujung kaki kakek itu dengan pandangan merendahkan. Dalam hatinya, ia merasa sangat berkuasa. Betapa tidak, di hadapannya berdiri seorang kakek renta yang tampak tak punya daya. Sepeda tua itu ia periksa sekilas. Ia melihat sadel yang hampir copot,
rantai berkarat, dan tidak ada lampu di bagian depan. Seolah menemukan harta karun, ia tersenyum kecil, lalu kembali menatap sang kakek dengan penuh kepastian. Sepeda bapak ini tidak layak jalan, tidak ada lampu, tidak ada bel, cat juga sudah karatan. Aturan jelas melarang sepeda seperti ini ada di jalan raya. Jadi bapak saya tilang, ucapnya dengan nada tinggi. Seakan-akan ia sedang memberikan keputusan mutlak. Beberapa orang yang lewat sempat melambatkan kendaraan mereka, menoleh ingin tahu apa yang sedang terjadi. Polisi muda itu semakin merasa percaya diri karena banyak yang melihat. Baginya, ini momen untuk menunjukkan otoritas, untuk memperlihatkan betapa berkuasanya ia di jalanan. Kakek tua itu hanya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Dengan suara tenang, ia berkata, "Nak, saya hanya penjual sapu keliling. Saya lewat sini sebentar saja, mencari pembeli. Sepeda ini memang tua, tapi hanya itu yang saya punya." Namun, bagi polisi muda itu, penjelasan tersebut sama sekali tidak berarti. Ia justru melihatnya sebagai celah. Semakin lemah alasan orang yang diberhentikan, semakin mudah baginya untuk menekan mereka. Dalam benaknya, kakek itu pasti akan ketakutan. Lalu akhirnya menyerahkan sejumlah uang agar cepat dilepaskan dengan langkah sedikit maju dan suara lantang. Ia berkata, "Alasan tetap alasan. Pak, kalau semua orang seenaknya Jalen ini bisa, kacau. Jadi begini saja. Daripada saya bawa sepeda Bapak ke kantor, Bapak kasih saya uang tilang. Nanti beres. Tidak perlu ribet." Sikapnya penuh keyakinan, seolah ia adalah penguasa jalanan yang tidak bisa dibantah. Dari sorot matanya, terlihat jelas kesombongan seorang aparat muda yang baru merasakan nikmatnya kekuasaan. Kakek tua itu berdiri di tepi jalan dengan nafas yang masih terengah. Tangannya yang kurus dan berurat masih erat memegang stang sepeda tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Keranjang di belakang sepeda berisi sapu-sapu lidi yang diikat rapi. Sebagian sudah tampak usang karena belum ada pembeli yang mau mengambilnya. Wajahnya yang penuh keriput menampakkan kelelahan, tetapi bukan keputusasaan. Ia sudah terbiasa dengan kerasnya hidup, berjalan dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, menuntun sepeda tua itu demi bisa menjual beberapa batang sapu. Hasil penjualan memang tidak seberapa, kadang hanya cukup untuk membeli nasi dan lauk sederhana, tetapi baginya itu lebih mulia daripada harus mengemis. Ketika polisi muda tadi menuding sepedanya tidak layak jalan, sang kakek hanya bisa tersenyum. Senyumnya bukan senyum bahagia, melainkan senyum ikhlas dari seseorang yang sudah terlalu sering menghadapi kerasnya dunia. Dengan suara parau, ia mencoba menjelaskan, "Maaf nak, saya hanya pedagang sapu. Sepeda ini memang sudah tua, tapi hanya ini yang saya punya. Saya tidak lama-lama di Jalen, hanya sebentar lewat untuk mencari pembeli. Tolong dimaklumi." Polisi muda itu menatapnya tanpa rasa iba. Bahkan, dalam hati ia merasa semakin di atas angin. Ia menganggap kakek itu hanyalah orang kecil yang tak punya pilihan selain pasrah. Dalam pikirannya, kakek itu pasti takut bila dibawa ke kantor polisi, sehingga akan dengan mudah menyerahkan sejumlah uang agar masalah cepat selesai. Dengan langkah maju setengah meter, polisi itu mendekat. Suaranya sengaja dikeraskan agar orang-orang yang lewat bisa mendengar. Ia ingin menunjukkan kuasa, ingin memperlihatkan betapa ia bisa menundukkan siapapun. Bahkan seorang kakek renta, "Pak, aturan tetap aturan. Sepeda Bapak ini jelas tidak layak. Kalau semua orang semaunya, jalan ini bisa kacau. Jadi begini saja, daripada saya bawa ke kantor, Bapak kasih saya uang damai, biar cepat beres." Nada bicaranya tajam, penuh arogansi. Dari tatapan matanya saja sudah terlihat betapa ia merasa lebih tinggi, seakan dirinya adalah penguasa jalan raya. Kakek itu terdiam sejenak, matanya menunduk, seolah sedang menimbang-nimbang apa yang harus ia lakukan. Dalam hatinya, ia tidak merasa bersalah. Ia pedagang kecil yang berusaha mencari rezeki halal. Namun, menghadapi polisi muda yang begitu kasar, ia tahu tidak akan ada gunanya berdebat panjang. Perlahan, ia menghela napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. Sorot matanya tetap tenang, meski tubuhnya rentah. Dengan suara lembut ia berkata, "Kalau begitu, biar anak saya saja yang menyelesaikan. Saya tidak punya uang untuk membayar seperti yang kamu minta." Mendengar itu, polisi muda itu terbahak kecil. Tawa sinis keluar dari bibirnya. Baginya, ucapan kakek itu tidak lebih dari alasan orang lemah yang berusaha menghindar. "Hahaha, anak Bapak mau jadi pahlawan apa? Jangan banyak alasan, Pak.
Kalau Bapak tidak bisa bayar, ya terpaksa sepeda ini saya bawa ke kantor. Saya, anak Bapak datang. Tapi jangan harap bisa nolong Bapak. Aturan tetap aturan. Polisi muda itu semakin berlagak, ia melipat tangan di dada. Berdiri dengan dada membusung. Seolah dirinya adalah orang paling benar di dunia. Ia bahkan tidak sedikit pun menaruh rasa hormat pada kakek itu. Sang kakek tidak marah, ia hanya mengangguk kecil. Lalu dengan tangan bergetar merogoh saku bajunya. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah ponsel butut. Ponsel tua dengan layar retak, tombol aus, dan casing yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Dengan tenang ia membuka ponsel itu, lalu menekan beberapa tombol angka dengan perlahan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena faktor usia. Ia mendekatkan ponsel ke telinga, berbicara singkat, lalu menutupnya kembali. Polisi muda itu menggelengkan kepala, sambil tersenyum sinis. Dalam pikirannya, kakek itu sedang berusaha menakuti dirinya. Ia yakin, paling-paling yang datang hanyalah anak seorang buruh atau pedagang biasa yang tidak akan berani melawan aparat. Ia merasa semakin berkuasa, bahkan sempat bergumam pelan. Kasihan, sudah tua masih harus keliling jualan sapu. Sekerang pura-pura, punya anak hebat, dasar pemimpi. Beberapa orang yang lewat sempat melambatkan kendaraan mereka. Ada yang menoleh, ingin tahu, ada pula yang berbisik pelan membicarakan kejadian itu. Namun tidak ada yang berani mendekat atau membantu. Semua hanya bisa melihat dari jauh. Kakek tua itu tetap berdiri dengan tenang di samping sepedanya. Tidak ada rasa panik, tidak ada rasa takut yang terlihat dari wajahnya. Ia hanya menunggu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa sebentar lagi kebenaran akan datang menyingkap kesombongan seorang aparat muda yang baru saja menghina dirinya. Sementara itu, polisi muda itu berdiri sambil memainkan tongkat kecil di tangannya. Ia menatap lalu lintas dengan wajah puas, merasa dirinya telah menang. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi situasi akan berubah sepenuhnya dan rasa angkuhnya akan runtuh di hadapan orang banyak. Suasana di persimpangan jalan itu mulai berubah. Meski kendaraan tetap berlalu lalang, orang-orang yang sempat menyaksikan perdebatan antara polisi muda dan kakek penjual sapu mulai memperlambat laju mereka. Ada yang sekadar melirik dari balik kaca mobil. Ada pula pengendara motor yang sengaja menepi sejenak untuk melihat lebih jelas. Mereka penasaran bagaimana kelanjutan dari kejadian itu. Polisi muda masih berdiri dengan dada membusung. Matanya menatap ke arah kakek dengan sikap merendahkan. Ia merasa posisinya sudah kuat. Baginya, kakek tua itu hanyalah orang miskin yang tidak akan berani melawan. Ia yakin ancaman tentang anak yang akan datang hanyalah bualan belaka. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Pak, jangan buang-buang waktu. Saya ini polisi, bukan orang sembarangan. Kalau Bapak bilang anak Bapak mau datang, ya silakan, tapi ingat, aturan tetap aturan. Biarpun anak Bapak datang, Bapak tetap salah. Jadi jangan harap bisa lolos." Kakek tua itu tidak membalas dengan amarah. Sorot matanya tetap teduh. Ia hanya memandang polisi muda itu dengan tenang, seolah tidak terusik oleh kata-kata kasar yang keluar dari mulut aparat muda tersebut. Ada wibawa tersendiri dari ketenangan seorang tua yang sudah kenyang pengalaman hidup. Sambil menunggu, kakek itu menepok-nepok stang sepeda tuanya pelan. Nafasnya teratur. Ia tahu, sebentar lagi keadaan akan berubah. Di sisi lain, polisi muda itu semakin merasa berkuasa. Ia sengaja bersuara lebih keras, agar orang-orang yang menonton tahu betapa gagahnya ia menegakkan aturan. Baginya, ini adalah panggung untuk menunjukkan otoritas. Ia ingin orang-orang melihat bahwa ia tidak takut menghadapi siapapun. Bahkan ketika orang itu mengaku punya anak yang akan datang menolong. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan terdengar suara yang berbeda. Sebuah raungan mesin mobil yang besar, disertai sirina singkat. Awalnya suara itu samar, tetapi semakin lama semakin jelas. Semakin mendekat, beberapa pengendara spontan menyingkir ke tepi jalan, memberikan ruang bagi kendaraan yang melaju dengan kecepatan terukur itu. Polisi muda menoleh sekilas. Saat melihat sebuah mobil dinas hitam dengan lampu strobo di atasnya, ia sempat berpikir itu hanyalah pejabat yang lewat. Namun, rasa percaya dirinya tetap tinggi. Ia tidak menghubungkan mobil itu dengan kakek tua di hadapannya. Mobil itu berhenti, tepat di depan kerumunan kecil yang terbentuk di pinggir jalan. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah seorang pria gagah dengan seragam polisi lengkap. Pundaknya dihiasi bintang emas yang berkilau di bawah terik matahari. Wajahnya tegas,
sorot matanya tajam, dan langkahnya mantap penuh wibawa. Kerumunan spontan, terdiam. Beberapa orang menundukkan kepala. Ada pula yang berbisik pelan. Itu jenderal polisi. Polisi muda yang tadi begitu arogan mendadak kaku. Dadanya yang semula membusung, perlahan merosot. Keringat dingin mulai muncul di pelipis. Ia tidak menyangka kedatangan seorang pejabat setinggi itu. Apalagi berhenti tepat di depan tempat ia menilang kakek tua. Pria berseragam bintang itu berjalan mendekat. Namun yang mengejutkan semua orang, bukannya langsung menegur polisi muda. Ia justru menghampiri kakek penjual sapu. Dengan gerakan penuh hormat, ia menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara hangat, "Ayah, kenapa berdiri di sini? Siapa yang berani menghentikan ayah?" Orang-orang yang menonton seketika terbelalak. Mulut beberapa di antaranya terbuka tanpa sadar. Mereka tidak menyangka kakek renta penjual sapu itu ternyata adalah ayah dari seorang jenderal polisi. Sementara itu, polisi muda merasa darahnya seakan berhenti mengalir. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Seakan baru saja melihat sesuatu yang mustahil. Semua kesombongan yang tadi ia tunjukkan, runtuh dalam sekejap. Kakek tua itu tersenyum tipis, lalu menunjuk polisi muda dengan gerakan pelan. "Anak, ini tadi menghentikan saya. Katanya sepeda saya tidak layak jalan. Ia bahkan mengancam akan menyita sepeda tua saya." Jenderal itu menoleh ke arah polisi muda. Tatapannya tajam, dingin, namun penuh wibawa. Sebuah tatapan yang mampu menusuk hingga ke dalam hati orang yang melihatnya. Polisi muda itu langsung menundukkan kepala, tidak berani menatap balik. Dengan suara tegas, jenderal itu berkata, "Kamu tahu siapa yang baru saja kamu perlakukan semena-mena? Beliau adalah ayah saya, orang yang mengajarkan saya arti disiplin, kerja keras, dan kehormatan. Tanpa beliau, saya tidak akan pernah berdiri di sini hari ini." Polisi muda itu membuka mulut, mencoba berbicara. Namun suara yang keluar hanya terbata-bata. Saya minta maaf jenderal, saya tidak tahu, saya tidak bermaksud." Kata-kata itu tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Tangan yang tadi berani menanjuk-nanjuk kakek tua kini gemetar tak terkendali. Orang-orang di sekitar semakin yakin bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Bisik-bisik pelan terdengar di antara kerumunan. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang berdecak, kagum pada sang jenderal, dan ada pula yang merasa puas melihat arogansi polisi muda itu akhirnya tumbang. Jenderal itu melangkah lebih dekat, suaranya rendah, tetapi penuh tekanan. "Ketidaktahuan bukan alasan untuk bersikap arogan. Tugasmu menjaga masyarakat, bukan mempermalukan mereka. Ingat baik-baik, jangan pernah lagi kau gunakan seragamu untuk menindas orang kecil." Polisi muda itu menunduk makin dalam, lututnya hampir goyah. Ayah sadar, hari itu kesombongannya telah menghancurkan dirinya sendiri. Kakek tua tetap berdiri dengan tenang di samping sepeda tuanya. Wajahnya damai, senyumnya tipis. Ia tidak merasa bangga atau ingin membalas. Baginya, cukup sudah melihat kesombongan. Aparat muda itu runtuh di hadapan banyak orang. Jalanan yang tadinya bising, kini terasa hening sesaat. Semua mata tertuju pada tiga sosok. Kakek penjual sapu, polisi muda yang ketakutan, dan seorang jenderal yang penuh wibawa. Mobil dinas berwarna hitam itu masih terparkir di pinggir jalan. Lampu strobo di bagian atasnya berkelip sebentar sebelum akhirnya mati. Kehadiran mobil itu sudah cukup membuat lalu lintas sekitar melambat. Orang-orang yang sedang melintas tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Ada yang memperlambat kendaraan hanya untuk melihat. Ada pula yang sengaja berhenti di kejauhan agar bisa menyaksikan peristiwa yang sedang terjadi. Seorang jenderal dengan seragam lengkap berdiri tegak di depan kakek tua penjual sapu. Benda emas di pundaknya memantulkan sinar matahari, menambah wibawa pada sosoknya. Wajahnya tegas, posturnya gagah, namun sikapnya saat berbicara kepada sang kakek penuh hormat dan kasih sayang. "Ayah, kenapa ayah bisa sampai berdiri di sini? Siapa yang berani menghentikan ayah?" Ucap jenderal itu dengan suara hangat, namun terdengar jelas oleh semua orang yang ada di sekitar. Kakek tua itu hanya tersenyum tipis. Dengan gerakan sederhana, ia menepuk bahu anaknya. "Tidak apa-apa, hanya ada sedikit salah paham. Anak muda itu menghentikan ayah di jalan. Katanya, sepeda ayah tidak layak jalan, dan ayah hampir saja ditilang." Kakek itu kemudian mengangkat tangannya yang keriput dan menunjuk polisi muda yang berdiri tidak jauh dari mereka. Sekejap, mata jenderal itu beralih. Pandangannya tertuju pada polisi muda tersebut. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh wibawa.
Begitu tatapan itu jatuh padanya, polisi muda itu seperti kehilangan tenaga. Dadanya yang tadinya membusung kini merosot. Tangan yang tadi dengan pongah menanjuk-nanjuk kakek, kini hanya bisa digenggam erat sambil gemetar. Semua keberanian yang ia pamerkan sebelumnya runtuh dalam sekejap. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Ia ingin menunduk, tapi tubuhnya kaku. Ia ingin bicara, namun lidahnya keluh. Jenderal itu melangkah mendekat. Sepatu hitamnya menginjak aspal dengan langkah mantap. Setiap langkah terasa berat bagi polisi muda. Seakan bumi ikut menekan dirinya. Suasana jalan mendadak hening. Tidak ada lagi suara klakson atau deru kendaraan. Semua orang fokus menyaksikan momen itu. Ketika jarak tinggal beberapa meter, jenderal itu berhenti. Suaranya rendah, tapi setiap kata terasa menghujam. Kamu tahu siapa orang yang barusan kamu hentikan di jalan? Kamu tahu siapa yang kamu permalukan di depan orang banyak? Polisi muda itu mencoba menjawab. Suaranya bergetar hebat. Hampir tak terdengar. Saya tidak tahu, Jenderal. Saya tidak sengaja. Saya hanya menjalankan tugas. Kalimat itu belum selesai ketika jenderal itu menatap lebih tajam. Jalankan tugas? Jalankan tugas dengan membentak orang tua? Jalankan tugas dengan menakut-nakuti pedagang kecil? Kalau begitu, yang kamu sebut tugas, berarti kamu salah mengartikan seragam yang kamu pakai. Kata-kata itu menusuk tepat ke hati. Polisi muda itu gemetar hebat. Kakinya hampir goyah. Rasa malu, takut, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Orang yang menonton dari kejauhan mulai berbisik pelan. Ada yang menggelengkan kepala. Ada pula yang menatap polisi muda itu dengan tatapan merendahkan. Kakek tua itu masih berdiri di samping sepedanya. Ia tidak ikut menambah teguran. Wajahnya tetap tenang. Seolah semua ini bukan untuk membalas dendam, melainkan sekadar pelajaran bagi anak muda yang sombong. Ia menepuk-nepuk stang sepeda tuanya perlahan, seakan berkata dalam hati bahwa semua akan baik-baik saja. Jenderal itu melanjutkan, kali ini dengan suara sedikit lebih keras, cukup untuk membuat polisi muda itu semakin mengecil. Dengar baik-baik, orang yang kamu rendahkan tadi bukan hanya ayah saya. Dia adalah orang tua, sama seperti ayahmu di rumah. Dia sudah menjalani hidup lebih lama daripada kita. Sudah berjuang melewati pahit getir yang mungkin tidak pernah kamu rasakan. Dan sekarang, di usia tuanya, dia masih berusaha mencari rezeki halal dengan menjual sapu. Lalu kamu datang, menghentikannya, dan mempermalukannya. Apakah itu yang kamu banggakan sebagai aparat? Polisi muda itu menunduk semakin dalam. Suaranya tercekat. Maaf, Jenderal, saya hilaf, saya benar-benar tidak tahu. Jenderal itu tetap menusuk, tapi nada suaranya berubah lebih dalam. Ketidaktahuan bukan alasan. Kamu harus belajar menghormati orang lain. Seragam ini bukan simbol untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Kalau kau tidak bisa menjaga kehormatan seragammu, lebih baik lepaskan saja. Kalimat terakhir itu membuat polisi muda semakin terpukul. Orang-orang yang menonton bahkan terdiam, merasakan beratnya kata-kata tersibet kakek tua itu, kemudian menepuk lengan anaknya dengan pelan. Sudahlah nak, jangan terlalu keras. Biarkan anak muda itu belajar dari kesalahannya, hidup akan mengajarinya. Lebih banyak daripada kata-kata kita. Suara kakek itu lembut, penuh kebijaksanaan. Meski baru saja dipermalukan, ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Ia hanya ingin memberi pelajaran, bukan menjerumuskan. Jenderal itu menoleh kepada ayahnya, lalu mengangguk pelan. Baik ayah. Setelah itu ia kembali menatap polisi muda. Hari ini kamu beruntung. Ayah saya masih berhati lapang. Tapi ingat, jangan pernah ulangi lagi perbuatanmu. Belajarlah dari kesalahan ini, sebelum seragammu benar-benar menjadi beban bagi orang lain. Polisi muda itu hanya bisa mengangguk cepat, menunduk dalam-dalam, dan berulang kali mengucap maaf. Rasa takut dan malu bercampur di wajahnya. Kakek tua pun mulai melangkah, mendorong sepeda tuanya perlahan. Sapu lidi yang ada di keranjang bergoyang, mengikuti langkahnya. Dari belakang, orang-orang yang menyaksikan menghela napas panjang, seakan baru saja menyaksikan sebuah drama kehidupan yang penuh makna. Sementara itu, polisi muda itu berdiri kaku. Semua arogansi dan kesombongan yang tadi ia pamerkan lenyap. Hari itu menjadi pelajaran berharga baginya, bahwa kuasa tanpa hati akan hancur di hadapan kebenaran. Dan kesombongan sekecil apapun bisa runtuh seketika ketika berhadapan dengan kenyataan. Suasana jalan raya siang itu masih terasa hening, meski kendaraan terus melintas. Tidak ada yang berani membunyikan klakson, tidak ada pula yang berani bersuara keras.
Semua mata tertuju pada satu titik. Seorang polisi muda yang berdiri kaku di tengah jalan, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan keringatnya bercucuran. Barusan, kata-kata tajam sang jenderal telah menghancurkan tembok keangkuhan yang ia bangun dengan seragam kebanggaannya. Semua keberanian palsu yang ia tunjukkan ketika menghadang kakek tua penjual sapu kini runtuh, tak bersisa. Tatapannya yang tadinya garang, kini berubah kosong. Ia menunduk dalam, tak sanggup menatap balik orang-orang yang menonton dari tepi jalan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang berbisik dengan nada mengejek. Tadi sombong sekali, sekarang malah gemetar, ucap seorang pengendara motor. Lihat tuh, mentalnya langsung jatuh begitu tahu siapa kakek itu, sahut yang lain. Setiap bisikan itu menampar telinga polisi muda tersebut. Ia merasakan panas di wajahnya. Bukan karena terik matahari, tetapi karena rasa malu yang membakar. Arogansi yang ia pertontonkan barusan, kini berbalik menjadi tontonan yang mempermalukannya. Di dalam hatinya, polisi muda itu berteriak. Ia ingin kembali ke beberapa menit sebelumnya. Ingin menarik kembali ucapan kasarnya kepada kakek tua. Ingin membatalkan sikap congkaknya, yang merasa paling berkuasa di jalan. Tapi semua sudah terlambat. Kata-kata sudah terucap. Sikap sudah dipamerkan, dan orang-orang sudah menjadi saksi. Jenderal itu berdiri tegap, masih di tempat yang sama, dengan tatapan tegas yang membuat polisi muda itu semakin tertekan. Sementara sang kakek mulai berjalan perlahan, mendorong sepeda tuanya. Suara roda berdecit pelan, dan sapu lidi di keranjang bergoyang mengikuti langkah kaki renta itu. Pemandangan sederhana itu justru terasa jauh lebih menampar hati si polisi. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Batinnya merintih. Kenapa aku begitu angkuh? Hanya karena melihat seorang kakek tua dengan sepeda butut, aku merasa bisa berlaku semaunya. Aku merasa lebih tinggi hanya karena memakai seragam, padahal aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Rasa sesal semakin menyesakkan dadanya. Ia ingin berlari mengejar kakek itu, meminta maaf dengan tulus. Namun kakinya seakan tertancap di tanah. Rasa takut pada jenderal di depannya membuat tubuhnya kaku, tak sanggup bergerak. Detik demi detik berlalu. Matahari semakin terik, peluh semakin deras. Polisi muda itu akhirnya memberanikan diri menoleh sedikit ke arah jenderal yang masih berdiri tegak. Dengan suara lirih, ia mengucapkan, "Saya mohon maaf, jenderal. Saya benar-benar hilaf. Saya tidak bermaksud merendahkan. Saya hanya salah cara menjalankan tugas." Kata-kata itu keluar dengan terbata. Namun jenderal tidak langsung merespons. Ia hanya menatap polisi muda itu dengan dingin. Tatapan itu seolah menembus ke dalam hati, membuat rasa bersalah semakin terasa. Beberapa saat kemudian, jenderal berkata dengan nada berat, namun jelas, "Anak muda, permintaan maaf memang penting, tapi jangan sampai hanya menjadi formalitas. Kata maaf tanpa perubahan hanya akan menjadi angin lalu. Ingatlah hari ini, dan ingatlah wajah ayah saya. Ingat bagaimana perasaanmu ketika tahu siapa dia sebenarnya. Jika kamu benar-benar belajar, maka jangan lagi mengulang kesalahan yang sama kepada siapapun, meski mereka hanya seorang pedagang kecil, pemulung, atau tukang becak." Polisi muda itu menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu bagai palu yang menghantam keras batinnya. Ia sadar, bukan soal siapa ayah jenderal itu, melainkan soal bagaimana seharusnya ia memperlakukan setiap orang dengan hormat. Kerumunan di sekitar semakin banyak. Orang-orang mulai mengabadikan momen itu dengan ponsel mereka. Kamera-kamera kecil diarahkan kepada polisi muda yang berdiri seperti patung, wajahnya menunduk malu. Ia tahu, sebentar lagi wajahnya mungkin akan tersebar di media sosial, menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Bayangan itu membuat tubuhnya semakin gemetar. Kakek tua itu akhirnya berhenti sejenak, menoleh ke arah polisi muda. Senyumnya tipis, tapi penuh makna. Dengan suara parau namun lembut, ia berkata, "Nak, hidup ini bukan tentang siapa yang lebih berkuasa. Hidup ini tentang bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Ingat itu baik-baik." Polisi muda itu hampir menangis mendengar kalimat itu. Bukan karena marah, bukan karena takut, tapi karena tersadar betapa besar kebijaksanaan yang keluar dari seorang kakek sederhana. Kata-kata itu jauh lebih dalam dari semua hukuman yang bisa ia terima di kantor. Rasanya dunia di sekitarnya berputar. Segala kepercayaan diri palsu yang ia bangun selama ini runtuh. Ia merasa dirinya begitu kecil, begitu hina,
Di hadapan seorang kakek penjual sapu yang justru punya hati seluas samudra, di dalam benaknya, ia berjanji, "Aku tidak akan mengulangi ini lagi. Aku harus berubah. Aku harus menjadi polisi yang benar-benar melindungi, bukan menindas. Jika tidak, seragam ini tidak pantas aku kenakan." Jenderal itu hanya menghela napas panjang, lalu berjalan menyusul ayahnya. Langkahnya tenang, namun berwibawa. Kerumunan memberi jalan. Semua mata mengikuti sosok ayah dan anak itu, hingga perlahan menghilang dari pandangan. Tinggallah polisi muda itu berdiri sendiri, di tengah jalan, dengan wajah yang masih tertunduk. Ia tidak lagi merasa gagah, tidak lagi merasa tinggi. Hari itu, ia belajar cara paling keras untuk memahami bahwa arogansi tidak pernah bertahan lama. Arogansi akan selalu runtuh ketika dihadapkan pada kebenaran, dan hari itu menjadi titik awal kejatuhannya. Namun, di balik rasa malu yang dalam, tersimpan juga kesempatan. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kesempatan untuk benar-benar memahami makna dari seragam yang ia kenakan. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya menyinari jalan raya yang kembali ramai. Suasana perlahan normal, namun hati seorang polisi muda bernama Arman belum juga tenang. Meski kendaraan kembali melintas dan kerumunan bubar satu persatu, dadanya masih rasa malu, takut dan penyesalan bercampur menjadi satu, meninggalkan luka batin yang sulit dihapus. Arman berjalan gontai menuju pos kecil di pinggir jalan. Seragamnya terasa berat, keringat membuatnya lengket, dan helm yang ia kenakan seakan menekan kepalanya semakin keras. Ia duduk di kursi kayu reyot di dalam pos, menatap kosong ke depan. Tangannya bergetar. Pikirannya berputar kembali pada kejadian. Barusan, bayangan wajah kakek penjual sapu muncul jelas di benaknya. Wajah yang keriput, mata yang lelah, namun senyumnya begitu menenangkan. Kata-katanya sederhana, tetapi menembus hati lebih dalam dibandingkan 1000 perintah atasan. "Nah, hidup ini bukan tentang siapa yang lebih berkuasa. Hidup ini tentang bagaimana kita bisa menghargai orang lain." Kalimat itu berulang-ulang, terngiang di telinganya. Seperti gema yang tidak pernah hilang, terus mengingatkan bahwa apa yang ia lakukan tadi bukan hanya sebuah kesalahan kecil, melainkan sebuah arogansi yang menyakiti orang lain. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia sadar, bukan hanya kakek itu yang ia rendahkan. Dirinya sendiri pun sudah ia jatuhkan dengan sikap angkuh. Seragam yang seharusnya ia jaga martabatnya, justru ia gunakan sebagai alat untuk menindas orang yang dianggap lemah. Hatinya berontak. Kenapa aku bisa seperti itu? Kenapa aku merasa bangga dengan sikap congkak? Apakah karena ingin terlihat berwibawa? Ataukah karena ingin dipandang orang lain sebagai polisi yang berani? Kalau begini caranya, apa aku masih pantas disebut aparat penegak hukum? Arman menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi semakin ia mencoba, semakin kuat rasa sesal itu menghantam. Ia teringat kembali bagaimana wajah jenderal berubah tegas, penuh wibawa, saat menegurnya. Tatapan itu membuatnya merasa sekecil semut. Namun bukan hanya karena pangkat atau jabatan sang jenderal, melainkan karena kata-kata Nia yang benar-benar membuka mata. "Anak muda, jangan pernah ulangi ini kepada siapapun. Hargai orang, meski dia terlihat sederhana." Kata-kata itu menancap di dalam hatinya. Ia sadar, pelajaran ini bukan hanya tentang seorang kakek penjual sapu yang kebetulan anak seorang jenderal. Pelajaran ini jauh lebih besar, tentang bagaimana ia harus bersikap adil, rendah hati, dan menghormati semua orang, tanpa memandang status, harta, atau jabatan. Peluh di dahinya kian deras. Ia menatap keluar jendela pos kecil itu, melihat orang-orang berlalu lalang. Ada pengemudi ojek online yang menunggu penumpang, ada pedagang asongan yang menawarkan dagangan, ada ibu-ibu yang menuntun anaknya pulang sekolah. Semua orang punya cerita, semua orang punya perjuangan, batinnya lirih. Mereka tidak butuh direndahkan. Mereka hanya butuh dihargai. Bayangan dirinya saat tadi berdiri gagah di tengah jalan, kini terasa memalukan. Ia membayangkan bagaimana wajahnya yang angkuh terekam kamera orang-orang. Bisa jadi, malam ini ia akan menjadi bahan omongan di media sosial. Mungkin bahkan viral dengan judul yang memalukan. Polisi arogan takut setelah tahu korban anak jenderal. Dadanya semakin sesak. Ia menggenggam kedua tangannya erat, seakan ingin menyalurkan rasa gelisah. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan muncul. Sebuah tekad. Arman menyadari, kesalahan tidak bisa dihapus begitu saja,
Tapi kesalahan bisa menjadi titik balik. Hari ini mungkin ia dipermalukan. Mungkin harga dirinya jatuh di hadapan banyak orang. Namun justru dari titik terendah ini, ia bisa belajar bangkit. Seragam ini bukan tameng untuk merasa lebih tinggi, bisiknya dalam hati. Seragam ini adalah tanggung jawab untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk memberi rasa aman. Jika aku tidak bisa menjalankan itu, lebih baik aku lepaskan seragam ini. Ia teringat wajah ibunya di kampung, wajah yang selalu menasihatinya untuk menjadi orang baik, bukan hanya orang yang sukses. Ibunya sering berkata, "Nak, orang akan menilai kamu bukan dari jabatanmu, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan mereka." Air mata menetes pelan di sudut matanya. Ia segera mengusapnya cepat. Takut ada yang melihat, tapi hati kecilnya tahu, tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa ia masih punya nurani. Arman kemudian berdiri. Ia merapikan seragamnya, menghela napas panjang, dan menatap ke arah jalanan. Dalam hatinya ia berjanji, ia tidak akan membiarkan kesombongan menguasainya lagi. Ia akan berusaha memperbaiki diri, memperlakukan orang dengan lebih baik, dan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran terbesar dalam hidupnya. Hari itu, seorang polisi muda kehilangan arogansinya. Namun di saat yang sama, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kesadaran untuk menjadi manusia yang benar-benar menghargai manusia lain. Hari berganti hari setelah insiden yang membuat nama seorang polisi muda bernama Arman nyaris tercoreng. Meskipun tidak ada laporan resmi yang masuk mengenai sikap kasarnya terhadap seorang kakek penjual sapu keliling, peristiwa itu membekas begitu kuat dalam dirinya. Tahu Battle, pengalaman itu bukan sekadar teguran, melainkan tamparan keras yang membuka matanya. Beberapa hari kemudian, suasana di jalanan masih sama. Lalu lintas ramai, kendaraan saling berkejaran, klakson bersahutan, dan terik matahari tidak pernah memberi ampun. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, Arman sudah berubah. Tatapannya tidak lagi penuh kesombongan. Tubuhnya tidak lagi berdiri kaku dengan angkuh. Ada kerendahan hati yang perlahan tumbuh dalam dirinya, meski ia sendiri masih belajar menatanya. Suatu sore, saat ia sedang bertugas di persimpangan jalan, ia melihat seorang tukang becak tua mencoba melawan derasnya arus kendaraan. Pick-up tua itu bergetar karena berat. Sementara si kakek mengayuh dengan tenaga seadanya. Beberapa pengendara motor melintas begitu dekat, hampir menyerempet. Seketika, Arman berlari kecil ke tengah jalan, menghentikan laju kendaraan, lalu membantu si kakek menuntun becaknya menyeberang. Para pengendara yang berhenti sempat terheran-heran. Ada yang mengangguk kecil, ada pula yang tersenyum, bahkan beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Namun bagi Arman, semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah melihat si kakek selamat sampai ke seberang jalan, lalu memberi salam penuh hormat sambil tersenyum. Hatinya terasa ringan, ada kepuasan batin yang jauh lebih besar dibandingkan saat dulu ia memamerkan kekuasaan dengan bersikap kasar. Ia mulai menyadari, nilai sejati dari seragam yang melekat di tubuhnya bukanlah tentang dihormati karena takut, tetapi dihargai karena ketulusan. Waktu terus berjalan. Haritsu, seorang pedagang asongan yang membawa dagangan penuh di atas kepala, dihampiri Arman. Ia membantunya menyeberang ketika lampu merah menyala. Lain hari, ia menegur sopir angkutan umum dengan bahasa yang lebih lembut, tanpa teriakan. Namun, tetap para pengendara pun mulai merasakan perbedaan. Sosok polisi muda yang dulu dikenal galak dan sok berkuasa, kini berubah lebih ramah. Meski tetap disiplin, namun perubahan itu tidak datang begitu saja. Setiap malam, sebelum tidur, Arman sering merenung. Bayangan kakek penjual sapu, yang ternyata anak seorang jenderal itu selalu muncul. Ia merasa kejadian itu seperti titik balik yang menuntunnya menuju arah yang benar. Jika tidak ada kejadian itu, mungkin aku masih akan menjadi sosok arogan yang menindas orang lemah, gumamnya dalam hati. Pelajaran itu tidak berhenti hanya untuk dirinya. Suatu pagi, ketika berkumpul dengan rekan-rekan sesama polisi di pos jaga, ia berbicara dengan nada berbeda. Ia bercerita tentang pentingnya menghargai masyarakat, tentang bagaimana seragam yang mereka kenakan bukan alasan untuk berlaku semena-mena. Awalnya, beberapa rekannya hanya mendengarkan sambil tersenyum, sinis, menganggapnya terlalu serius. Namun seiring waktu, sikap Arman yang konsisten membuat sebagian rekannya mulai terpengaruh.
ada sebuah kejadian yang semakin mempertegas perubahan dirinya. Beberapa minggu kemudian, ia kembali bertemu dengan kakek penjual sapu itu di pinggir jalan. Kakek tersebut masih dengan gerobak kecilnya, menjajakan sapu lidi, dan berbagai perlengkapan rumah tangga sederhana. Kali ini, Arman tidak lagi berdiri dengan wajah dingin. Ia justru mendekat, menyapa ramah, bahkan membeli sebuah sapu dari si kakek. "Bagaimana kabarnya, Kek?" tanya Arman dengan suara tulus. Kakek itu tersenyum tipis, matanya berbinar, seakan melihat perubahan besar pada sosok polisi muda itu. "Alhamdulillah sehat, Nak. Bagus sekali kalau kamu bisa tetap menjaga sikap. Ingat, seragam ini hanya kain. Yang membuatnya bermakna adalah hati orang yang mengenakannya." Kata-kata itu kembali menancap dalam hati Arman. Ia mengangguk dalam-dalam, merasa beruntung pernah dipermalukan di jalan raya tempo hari. Dari situlah ia belajar bahwa rendah hati jauh lebih kuat daripada arogansi. Cerita tentang dirinya pun perlahan menyebar. Orang-orang mulai berbicara tentang polisi muda yang berubah sikap dari arogan menjadi penuh empati. Sebagian warga bahkan mulai merasa lebih aman ketika bertemu dengannya di jalan, karena tahu ia tidak akan memanfaatkan seragamnya untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Arman tahu perjalanan ini masih panjang. Ia sadar satu perbuatan baik tidak cukup untuk menebus kesalahan di masa lalu. Namun ia juga yakin setiap langkah kecil menuju kebaikan akan membawanya lebih dekat pada arti sejati pengabdian. Ia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan pernah lagi mengulang kesalahan yang sama. Matahari sore itu kembali condong ke barat. Arman berdiri di tengah jalan, mengatur lalu lintas dengan isyarat tangan. Wajahnya tenang, suaranya tegas, namun tidak kasar. Orang-orang yang lewat melihat sosoknya dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai polisi muda yang angkuh, melainkan sebagai pengayom yang hadir dengan hati. Di dalam hatinya, ia berucap lirih, "Terima kasih, Kek. Dari dirimu aku belajar. Dari kesalahan yang memalukan itu, aku akhirnya tahu apa arti sebenarnya menjadi seorang polisi." Dan sejak hari itu, Arman menjalani tugasnya dengan sikap baru. Ia tidak lagi mencari rasa hormat dengan arogansi, melainkan menanamkan wibawa dengan ketulusan. Ia tidak lagi menegakkan aturan dengan ketakutan, melainkan dengan keadilan. Ia tidak lagi berdiri sebagai sosok yang tinggi, melainkan sebagai manusia yang sama, hanya diberi tanggung jawab lebih besar untuk menjaga orang lain. Perjalanan hidup Arman membuktikan satu hal. Kekuasaan tanpa kerendahan hati hanyalah kesombongan kosong. Namun ketika kekuasaan disertai dengan keikhlasan dan rasa hormat kepada sesama, disitulah lahir wibawa yang sejati. Dan di balik seragamnya, Arman kini mengerti harga diri seorang manusia tidak ditentukan oleh pangkat, harta, atau jabatan, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan orang lain. Kehidupan selalu menyimpan pelajaran di balik kejadian sederhana. Kadang, teguran tidak datang lewat kata-kata, melainkan melalui peristiwa yang mengguncang hati. Seperti Arman, seorang polisi muda yang sempat terlena oleh arogansi seragamnya, akhirnya menemukan arti sejati dari pengabdian. Ia belajar bahwa seragam bukanlah lambang untuk ditakuti, melainkan tanda untuk melindungi. Ia menyadari kekuasaan tidak akan pernah bermakna bila tidak dibarengi kerendahan hati. Dan dari seorang kakek penjual sapu yang sederhana, ia akhirnya mengerti wibawa sejati tidak lahir dari suara lantang atau sikap angkuh, melainkan dari hati yang tulus menghargai sesama pada akhirnya. Kehidupan bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau siapa yang lebih berkuasa, tetapi tentang siapa yang mampu merendahkan hati dan memberi arti bagi orang lain.